bersama dengan Ada anak-anak. kekurangan bukan berarti saya Saya angkat tangan gini. Oke, baik. Mungkin teman-teman banyak belum mengenal siapa sih Pak Maksi ini. Dan by the way, Pak Maksi namanya sama dengan papa saya. Oh iya. Papa saya juga nama Maksi. Biasalah orang Manado, nama Maksi itu lumayan banyak. Iya, lumayan banyak. Iya. Maksi itu agak-agak sedikit canggung karena namanya sama dengan papa saya. Gitu ya. Iya. Oke, ya. Maksimal. Pak Maksi marganya Manorek bukan? Iya. Ya, Pak Maksi Manorek. mempunyai latar belakang pendidikan di sekolah Alkitab yang bernama ini Teologia Alkitab Salatiga atau singkatannya gitu ya. Atas Pada tahun 88 sampai 89 tentang teologia. Wow. Itu melanjutkan di sekolah Alkitab di Cianjur, penggembalaan dan penggembalaan pada tahun 1991 yang merupakan satu angkatan dengan gembala kita nih Bapak Ibu Saudara, Pastor Maxon. Jadi Pak Max ini satu sekolah Alkitab di Cianjur. Wah, luar biasa. Dari situlah perkenalan dan pertemanan Pak Maksi dengan Pastor Maxon yang berlanjut sekarang gitu ya Pak ya. Oke. Akhirnya Pak Maksi melanjutkan praktek pelayanan di Cinere pada tahun 92 sampai 94 dan menikah pada tahun 93, dikaruniai 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Begitu Pak ya? Iya, betul. Ya. Dan di pertengahan pelayanan di Cinere, Pak Maksi merintis pelayanan di Gunung Sindur tahun 93 ya, sampai sekarang. Oke, itu Gunung Sindur itu di mana sih Pak? Daerah pegunungan atau dekat mana itu Pak? Kawasan mana itu? Saya juga bingung ya. Pas saya pikir Gunung Sindur itu banyak gunungnya. Ternyata nggak ada gunungnya. Ada satu namanya Gunung Kapur. Nah, itu aja gunungnya. Itu di kawasan Tangerang Selatan, Pak ya? Bukan, Bogor, Kabupaten Bogor. Iya, berbatasan dengan Tangerang Selatan. Oh, berbatasan dengan Tangerang Selatan. Nanti kapan-kapan kita main-main Sindur Pak ya, pelayanan di situ ya. Iya, betul. Iya, boleh. Oke, baik. Karena sudah banyak yang hadir hari ini, kita mulai saja nih Pak mengenal Pak Maksi, terutama pelayanan Gunung Sindur. Tadi saya sudah bercerita sedikit, tahun 93 Pak Maksi sudah merintis pelayanan di Gunung Sindur. Itu bisa diceritakan Pak, gimana kok bisa kepikiran Gunung Sindur gitu? Kenapa nggak gunung yang lain? Apakah Gunung Agung, Gunung Rinjani, Gunung Bromo, kenapa Gunung Sindur gitu Pak? Iya. Jadi awalnya setelah kami menikah kami berdoa kami mau merintis pelayanan di mana. Karena kami hamba Tuhan harus buka pelayanan. Kami berdoa ada di mana ini. Dan Tuhan kasih petunjuk kami harus masuk Gunung Sindur. Dan waktu itu Gunung Sindur belum seperti sekarang ya. Gitu. Karena waktu itu tahun boleh dikatakan 28 tahun lalu ya. Ya. Masih banyak hutan rambutannya, banyak hutan karetnya. Nah, itu yang kami masuk. Kami masuk pelan-pelan. Kami datangi rumah ke rumah. Kami berdoa, ajak mereka berdoa. Tetapi ada juga yang nggak mau. Ada yang mau tetapi katanya sibuk. Mesti kasih makan babi dulu. Kasih makan ayam dulu. Jadi ya kami ikutin. Kami juga ikut bantu untuk kasih makan babi. Kasih makan ternak mereka, ayam. Jadi kami ikut bantu. Sampai dia sudah selesai, sudah ada waktu senggang, baru kami cerita. Kasih perkenalkan tentang
Tuhan Yesus, keselamatan buat mereka gitu. Dan itu luar biasa, respon cukup bagus karena kami benar-benar mengambil hati mereka datang secara khusus seperti itu. Dan memang tantangannya juga tidak mudah karena latar belakang dari kepercayaan nenek moyang. Kepercayaan nenek moyang itulah yang membuat mereka tidak mau ada dalam keyakinan lain. Seperti itu. Tetapi setelah kami berikan penjelasan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, maka mereka mau menerima. Seperti itu. Pernah kami masuk di satu kampung namanya Kampung Cikoleang, Gunung Sindur. Cikolea. Iya, ada satu jemaat yang simpati mau antar kami pakai mobil masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba hujan. Setelah masuk, kan jalan belum masih pejek ya, jalan tanah. Jadi kami nggak bisa tembus. Akhirnya, iya, mobil itu 1 minggu ada di lumpur situ. Baru setelah panas kering, baru dia bisa keluar. Jadi tantangannya memang Gunung Sindur itu, kalau dijelaskan tuh masih berupa hutan gitu Pak ya. Iya, dulunya. Sekarang udah banyak perumahan. Ya, dengan roh-roh nenek moyang atau okultisme gitu Pak Maksi ya. Iya, banyak. Dan selama 28 tahun ya? Iya. Karena tadi suka dukanya sudah diceritakan, tantangan terbesarnya itu apa sih Pak Maksi di Gunung Sindur? Tantangan terbesarnya itu ya pertama menerobos keyakinan nenek moyang mereka yang tidak mudah. Yang kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi karena kebanyakan dari mereka peternak babi atau pedagang tahu, sehingga dari situ tidak mudah untuk kami itu. Mereka pikir kami gereja datang bisa mampu membiayai mereka, padahal kami katakan kami juga secara ekonomi boleh dikatakan tidak ada. Kami datang hanya membawa nama Yesus, Juru Selamat. Kalau percaya Yesus, ya Yesus akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, gitu. Jadi tantangannya dari 2 hal itu. Faktor ekonomi mereka, usaha mereka, dan juga faktor keyakinan mereka. Seperti itu. Tantangan yang cukup besar Pak ya. Iya. Itu ya yang harus diterobos, yang harus dikalahkan gitu ya. Ya memang dari pungkiri memang kuasa itu yang paling penting nomor 1. Yang lain itu mengikuti. Kita bisa memberkati kebutuhan mereka, tapi yang paling utama adalah di mana kuasa Tuhan dinyatakan dan nama Yesus itu yang diperkenalkan bagi orang-orang sekitar sana Pak Maksi ya. Ya, selama 28 tahun kira-kira pelayanan apa saja Pak yang sudah ada di Gunung Sindur? Sekarang ini kami sudah buka ibadah minggu ada, ibadah sel ada, juga ibadah pengajaran setiap Jumat ada, gitu. Kami membuka pelayanan gereja anak juga ada. Dan juga kami membuka pelayanan pendidikan anak, supaya melalui pendidikan ini kami juga memperkenalkan tentang keselamatan kepada anak-anak secara dini. Jadi kami membuka pelayanan PAUD. Tapi PAUD karena pandemi kami sekarang ini berhenti. Kami ganti dengan les. Sekarang ini kami berikan les sekolah dan juga les bahasa Inggris. Wow. Gitu. Kami berikan les bahasa Inggris supaya anak-anak itu bisa memahami lebih mudah gitu. Jadi secara rohani dan jasmani dicukupkan Pak ya, kebutuhan pendidikan juga kita juga masuk dalam hal itu ya. Itu tenaga pengajarnya siapa tuh Pak? Pak Maksi sendiri
Tenaga pengajar istri saya. Oh. Terus iya, terus anak saya sekarang udah bisa, jadi dia juga turut untuk ngajar. Juga ada jemaat. Kebetulan ini kita ada jemaat ya, orang Nigeria. Jadi dia juga turut bantu untuk pelajaran bahasa Inggris. Wow. Gitu, kasih pelatihan bahasa Inggris. Gitu. Jadi orang kita mengajar bahasa Inggris ya? Iya. Dia sudah lancar Indonesia? Orang Nigeria? Lancar sih belum, tetapi istrinya dengan anak saya Keisha yang bisa menerjemahkannya, bisa membantu. Jadi Gitu. sampai orang Nigeria dimenangkan di Gunung Sindur ya, Pak Maksi ya? Iya, luar biasa ini, jauh-jauh dari Nigeria. Masuk juga dengan visi Pak Maksi ya, for all people and all nations. Jadi kita juga memberkati bangsa-bangsa. Bahkan sampai Gunung Sindur orang menangkan ya. Dahsyat. Amin, iya. Ya, Pak Maksi, suka duka dalam pelayanan Gunung Sindur tuh langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan supaya bisa mempertahankan pelayanan ini? Karena kan nggak gampang selama 28 di situ setia, apalagi tantangannya mungkin masyarakat Gunung Sindur dalam hal ekonomi sangat lemah, juga tidak terlalu terbuka kuasa Tuhan dan sebagainya karena roh nenek moyang dan sebagainya. Itu apa saja sih Pak tips? Memang turun naik ya. Turun naik, kadangkala kita maju lancar, tapi kadangkala juga kita mengalami situasi yang dimana kami tidak bisa bergerak. Tetapi yang menjadi satu pelajaran bagi kami bahwa utamanya adalah kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta solusi dari Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan tiba-tiba Tuhan berikan. Seperti itu. Apa yang kami tidak duga Tuhan berikan karena kami bawa di dalam doa. Seperti itu. Kami keluarga berdoa dan berpuasa bagaimana untuk keselamatan jiwa-jiwa di Gunung Sindur. Karena berbagai faktor tantangannya. Dan kami terus berdoa dan Tuhan selalu berikan jalan keluar. Seperti itu. Ya, Pak Maksi, ini ada pertanyaan di viewers, Pak Mayor. Ya, berkaitan dengan nih Pak Maksi, untuk menunjang pelayanan di Gunung Sindur itu didapatkan dari mana nih Pak? Kan pasti kan ada butuh operasional dalam kebutuhan pelayanan, entah tempat atau SDM, pengerja, itu seperti Pak. Bagaimana caranya? Caranya ya saya dengan istri jualan kue. Istri saya yang buat kuenya, saya yang jual ke teman-teman. Jadi dari situlah kami mendapatkan biaya untuk kehidupan hari-hari dan juga untuk membantu transportasi pelayanan kami. Seperti itu. Walaupun kadangkala tidak tidak tetap begitu. Karena ya begitu, pembelinya kadangkala satu minggu banyak yang beli, tapi minggu berikut ya kurang yang beli, gitu. Tetapi kami tetap jalani seperti itu. Tadi ceritakan Pak, kuenya apa? Mungkin biar sekalian promosi nih, yang menonton bisa mungkin tertariknya, kita bisa order di mana? Istri saya bisa bikin panada, seperti sekarang ini dia lagi bikin cheese stick-nya. Jadi dia bikin cheese stick, dia taruh di itu ya 350 gram, dia jual 20.000, seperti itu. Sekarang sudah dia lagi sementara bikin gitu. Saya juga sedang membuat produk baru, yaitu sedang mencoba untuk membuat mie. Jadi mie ini kita buat dan kita kemas secara khusus. Mie sehat, jadi dia tidak pakai pengawet. Memang tidak bisa tahan lama, jadi kami taruh dalam kemas secara khusus, baru kita jual ke teman-teman. Sebab kami sudah coba dengan menjual sudah matang, sudah masak langsung ya. Ternyata nggak bisa bertahan berapa jam,
gitu. Jadi kami keringkan dan bumbu-bumbunya sudah siap dan kita jual. Sehingga itu bisa bertahan 1 minggu. Wah, menarik sekali. Gitu. Jadi, yang mau panada, cheese stick, sama mie, bisa hubungi Pak Iya. Mas. Waktu kita membeli, kita juga memberkati pelayanan di Gunung Sindur. Oke. Amin. Hubungi. Iya. Iya, Iya. karena kita selain kita menikmati yang kita beli, tapi kita juga memberkati pelayanan di Gunung Sindur, Pak Maksi, gitu ya. Iya. Pak Maksi, sudah pelayanan itu sudah berapa tahun kurang lebih? Pelayanan apa? Ya, memulai karir melayani. Ya, Oh, mungkin kalau saya Alkitab sudah melayani sampai sekarang. saya memang dipanggil Tuhan untuk pelayanan itu masih umur 7 tahun ya. Saya masih umur 7 tahun. Tuhan udah datang saya supaya saya bisa melayani. Jadi umur 10 tahun saya sudah mengadakan penginjilan di seluruh Sulawesi Utara dari sekolah ke sekolah. Jadi saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan itu. Sampai melayani, menginjili iya, gitu, Pak. Wow. Penginjil. Sampai dulu saya dibilang kan penginjil cilik, Penginjil cilik. masih anak-anak sudah penginjilan. Ya. Tetapi banyak orang yang hadir. Iya. Ya, dilanjutkan. Terus. Jadi pas di sekolah itu tim OSIS-nya itu juga turut membantu. Jadi setiap kali ada kegiatan rohani, saya yang khotbah. Jadi kemana-mana mereka panggil warga, ayo ikut ibadah. Jadi kita yang khotbah. Jadi itu luar biasa. Dan saya merasakan pertolongan Tuhan ya, bukan cuma sekedar khotbah, karena saya lihat Roh Kudus itu hadir, menyembuhkan yang sakit. Jadi saya merasa itu cukup luar biasa. Memang saya masih merindukan untuk hal-hal itu kembali, karena memang mungkin karena kesibukan dalam keluarga saya, sehingga saya penginjilannya tidak seperti dulu. Hingga akhirnya berlanjut sampai sekarang, totalnya sudah berapa puluh tahun tuh Pak? Kalau dimulai dari 7 tahun, umur 7 tahun? Sudah berapa ya? Kalau sekarang saya sudah umur 51. 51 kurang 7 tahun. Kurang 7 berarti sudah 43 tahun ya, 44 tahun. 44 tahun, Pak. Iya. Kita 44 tahun sudah melayani Tuhan, luar biasa. Iya. Saya belum ada apa-apanya nih. Setengahnya pun aja belum. Itu ya, kita walaupun sudah sekian banyak, kita merasa kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Karena faktor yang paling penting ini adalah seberapa banyak jiwa yang kita bisa bawa ke Tuhan. Gitu. Memang kalau dilihat dari segi kesuksesan secara materi tidak terlihat. Karena itu bukan menjadi fokus utama. Tetapi menjadi fokus kita adalah membawa orang kepada Tuhan. Orang-orang Kristen bisa dipulihkan. Mereka yang sudah jauh dari Tuhan, kita kembalikan ke Tuhan. Jadi begitu banyak persoalan dari orang Kristen yang tentu kita harus bimbing mereka supaya bawa semua ke Tuhan. Masalah apapun harus bawa kepada Tuhan. Karena semua masalah kita penyelesaiannya ada pada Tuhan. Pada Yesus. Seperti itu. 44 tahun melayani Tuhan. Pasti dalam perjalanan melayani Tuhan itu banyak sekali tantangan nih Pak. Yang tentunya membuat mungkin Pak Maksi pernah mengalami sesuatu yang berat. Sehingga mungkin pernah nggak sih Pak Maksi dalam periode 44 tahun melayani itu mengalami titik yang sangat berat gitu. Sehingga mungkin akhirnya bisa menyerah segala macam, meninggalkan Tuhan. Pernah nggak sih Pak? Iya, saya pernah mengalami protes sama Tuhan. Karena saya melayani dengan tulus apa adanya.
Tetapi setelah saya melayani Tuhan, sudah sekolah Alkitab, buka pelayanan, dan berkecimpung dengan organisasi gereja, dengan teman-teman hamba Tuhan, saya pikir semuanya ya seperti saya tulus melayani, atau mungkin mereka itu lebih baik, lebih seperti malaikat, saya pikir begitu, akan menerima kita apa adanya. Tetapi ternyata tidak. Ada mereka yang menekan kita secara luar biasa, sehingga saya berkata, kok Tuhan seperti begini, berkecimpung dengan apalagi namanya hamba Tuhan, orang Kristen yang seharusnya melayani, tetapi kenyataannya begini. Dan saya mengalami drop yang sangat berat. Saya tidak menjalani pelayanan saya selama 15 tahun. Pelayanan penginjilan. Tetapi kami hanya melakukan pelayanan membuka panti jompo. Kami melayani panti jompo dan juga melayani orang-orang terlantar, orang-orang yang ada di stasiun-stasiun kereta. Berarti 15 itu bukan berarti berhenti melayani, Pak ya? Tapi tetap tidak berhenti melayani, tetapi maksudnya dalam penginjilannya itu tidak dilakukan semestinya. Oke. Gitu. Sampai Tuhan datang ke saya untuk harus kembali. Kembali untuk visinya Tuhan. Jadikan semua bangsa murid. Karena hanya itu visinya Tuhan. Jadi setelah saya kembali itu, maka saya lepas semua kegiatan-kegiatan itu, panti anak-anak maupun panti orang tua. Dan kita memulai kembali dalam pelayanan. Setelah kita memulai kembali dalam pelayanan, tantangan yang paling berat adalah faktor ekonomi kita benar-benar jatuh. Kita semua yang ada kami jual hanya untuk makan, hanya untuk keluarga. Akhirnya kami benar-benar nol, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ya saya katakan, Tuhan, apakah ini sudah benar? Saya mau kembali ke pelayanan. Kok mau kembali ke pelayanan? Kenapa menghadapi faktor ekonomi seperti ini? Tetapi Tuhan hanya berkata bahwa jangan takut, segera saya kirimkan utusan-utusan untuk menolong. Dan akhirnya secara tiba-tiba bulan Desember kemarin GKRI Hope tiba-tiba saya bergabung dengan GKRI Hope. Jadi ini sangat luar biasa. Untuk bergabung juga saya dengan istri bergumul sangat berat sama Tuhan karena ada ketakutan jangan sampai gejolak masa lalu itu timbul lagi, menghantui. Tetapi Tuhan sudah memberi kami kekuatan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan tolong, dan akhirnya sampai sekarang ini kami melihat semuanya baik-baik saja. Dan kami bersyukur sama Tuhan ya, dengan GKRI Hope kita bisa memulai kembali, kami punya kegiatan-kegiatan pelayanan. Akhirnya ini jemaat-jemaat di Gunung Sindur ini setelah kami kunjungi, mereka bersemangat. Mereka banyak yang nangis tak kala ketemu kami, mereka nangis karena mereka nggak lagi kebaktian, mereka kembali ke keyakinan mereka yang lama, dan akhirnya sekarang ini kami lagi pulihkan. Gitu. Itu prosesnya 15 tahun tuh Pak ya? Iya. Pulih. Iya. Ini orang-orang yang dengan harapan orang-orang yang di sekolah Alkitab tersebut bisa menerima kekurangan kita, tapi ternyata mengecewakan Pak Maksi. Mengecewakan yang dan kita selama 15 tahun vakum dalam pelayanan penginjilan seutuhnya. Nah, hal buat Pak Maksi pulih itu apa? Dan akhirnya bisa kembali melayani itu apa? Titik baliknya itu apa? Tak kala saya menjalani, saya punya pekerjaan, saya mencoba membuat pekerjaan, menjalani saya punya pekerjaan, dan tiba-tiba semuanya gagal, berantakan istilahnya. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, maka saya berteriak sama Tuhan. Gitu. Saya berdoa sama Tuhan terus menerus. Saya dengan istri berdoa siang dan malam. Apa Tuhan
yang kami harus lakukan. Dan memang dari keputusasaan itulah Tuhan datang sama kami kembali. Untuk kami bisa menjalani pelayanan kembali. Seperti pertama kali Tuhan mau kami lakukan. Gitu. Oke. Jadi dengan kami datang sama Tuhan, menyerah sama Tuhan, minta sama Tuhan kekuatan, pertolongan, maka kami rasa Tuhan benar-benar hadir dan menolong kami. Oke, berarti sekarang sudah Pak Maksi ya, sudah mengampuni dong kepada orang-orang yang buat tergantung. Memang salah satu tuntutan Tuhan kepada kami adalah kami harus mengampuni siapapun. Yang menjadi bingung buat kami bahwa kami tidak bersalah kepada orang tersebut, kepada siapa, atau kami tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi kami buat sedemikian jahat sehingga kami takut. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan jamahan Tuhan kepada kami, memang sangat berat, membutuhkan waktu untuk berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, saya ampuni, saya memaafkan, saya ampuni. Sebab untuk apa saya mau melayani Tuhan, mau beritakan firman, tetapi kalau saya tidak mengampuni orang. Apapun perbuatan mereka kepada kami yang paling menyakitkan sekalipun, kami harus katakan kami mengampuni, kami memaafkan. Ada firman kata besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama, Pak Maksi ya. Iya, betul. Keluar dari Pak Maksi, hatinya dipulihkan dan semakin luas untuk menerima banyak orang, sehingga tantangan seperti itu sudah bisa dilewati. Oke, kita mundur sedikit Pak Maksi, tadi cerita umur 7 tahun, waktu masih anak-anak, menginjil, berdoa, ada orang yang disembuhkan. Ini berkaitan dengan pertanyaan dengan Pastor Maxon, apakah ada pengalaman supranatural ketika melayani Tuhan? Waktu masih anak-anak, penginjilan gitu, Pak. Oh iya, banyak sekali pelayanan pengalaman supranatural yang saya hadapi. Karena di saat-saat tertentu, sementara saya berdoa, di situ sementara saya tidur, Tuhan bangunkan untuk pergi beritakan firman. Dan saya nggak tahu harus pergi kemana. Tiba-tiba Tuhan berkata pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit, saya masuk di setiap kamar orang sakit, saya berdoa. Dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Jadi dari umur 7 tahun, dengar suara Tuhan, kamu harus ke rumah sakit gitu ya? Iya. Wow. Memang saya mendengar, kadang-kala Tuhan berikan saya penglihatan. Jadi apa yang akan terjadi 1 minggu ini, Tuhan sudah kasih tahu ke saya. Kalau kamu tidak kerjakan, pergi ke sana akan terjadi berbeda. Jadi saya jalani gitu. Karena pernah saya uji bahwa tak kala Tuhan menyuruh saya untuk pergi pelayanan, tapi saya tidak pergi pelayanan, pergi mendoakan orang, tetapi saya tidak pergi doakan, orang itu mati. Saya belum sempat datang. Jadi saya bilang, oh Tuhan ampuni. Jadi di situ saya menjalani semua apa yang Tuhan mau kita jalani. Gitu. Banyak mujizat yang terjadi. Apakah ada kesembuhan terjadi, orang-orang dilepaskan waktu masih? Iya. Jadi ada orang yang kerasukan setan, kerasukan seperti itu sudah dibikin caranya sebagaimana, tetapi kala saya datang dan doakan, orang itu sembuh. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi banyak sekali mujizat. Tetapi setelah 15 tahun terakhir saya diam, nggak ada mujizat apa-apa. Gitu. Tapi saya melihat sekarang setelah saya mulai pelayanan kembali mulai dari bulan Januari ini, tahun 2020 ini, saya melihat juga begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Saya dengan istri mendoakan beberapa orang dan mereka disembuhkan Tuhan.
Itu memang tidak mudah untuk melayani di saat pandemi seperti ini. Betul sekali. Jadi memang kita tarik mundur sedikit, waktu masih anak-anak, banyak kuasa supranatural yang dialami, ada banyak orang disembuhkan, dilepaskan dari roh jahat, dan tadi berkaitan dengan masalah sebelumnya 15 tahun, vakum, sehingga berasa kering gitu Pak ya, nggak ada kuasa, nggak ada apa. Dan Pak Maksi ini bergabung dengan GKRI Hope. Kurang lebih sudah 2 tahun ya? Atau 3 tahun? Oh belum berapa tahun. Kita baru Desember 2009. Oh iya. 19, iya. Itu bisa di-share Pak, kenapa bisa Tuhan menuntun Pak Maksi sehingga akhirnya bisa bergabung dengan GKRI Hope dalam pelayanan? Tuntunan Tuhan. Pada satu saat saya sedang kebingungan karena saya entah harus mau berbuat apa. Saya tidak tahu harus mau berbuat apa, maka saya pergi ke Jakarta. Saya pergi ke Jakarta, saya hanya duduk di satu mall. Duduk aja seperti itu, dan duduknya juga bukan di restorannya, di tangga. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya saya mau buat apa ini? Mau buat apa ini? Tuhan hanya kasih petunjuk. Kamu telepon salah satu teman kamu. Saya bilang, mau buat apa? Nanti nggak enak dong. Tapi saya juga aduh, gimana? Saya nggak punya nomor telepon. Saya nggak punya nomor telepon sama sekali. Akhirnya, saya minta ke saudara saya, keponakan saya. Saya katakan sama dia, kamu punya nomor telepon karena kami semua satu sekolah. Punya telepon nggak? Pak Makson. Oke, Pak Makson. Pastor Makson. Dia kata, buat apa Kak? Enggak, saya cuma kepengen mau ngobrol aja, pengen mau ketemu. Ya udah, dia kirim ke saya. Tadi masih berhenti di nama Pastor Makson. Kenapa kepikiran nama Pastor Makson? Kenapa bukan teman-teman yang lain gitu Pak? Saya juga nggak tahu ya, nggak pernah kepikiran sama sekali karena kami juga sudah lama nggak ketemu ya, sudah lama nggak ketemu. Aduh. Yes, lanjut. Sudah lama nggak ketemu, tetapi tiba-tiba di tangga itu, di mall itu yang saya bilang itu, tiba-tiba kok kepikir, tapi kan Tuhan kasih tahu ke saya, telepon teman kamu. Saya pikir teman siapa ini yang harus saya telepon. Akhirnya saya berdoa di tangga mall itu, walaupun banyak orang itu, tapi saya sedang berdoa, Tuhan saya mau telepon teman. Dan Pastor Maxon. Jadi saya minta nomor telepon dari teman yang satunya, ponakan saya. Akhirnya dia kasih dan saya. Iya. Oke Pak, singkatnya sudah ketemu nomor telepon Pastor Maxon, terus akhirnya berkomunikasi dan Pak Maksi datang. Kita janjian. Iya. Iya. Langsung ada percakapan gimana ceritanya bisa bergabung dengan GKRI Hope gitu. Tadinya kita nggak berpikir mau gabung dengan GKRI, dengan juga saya nggak tahu gereja Pastor Maxon itu gereja apa. Jadi kita nggak berbicara tentang gereja. Saya hanya datang konsultasi dan juga ya sedikit curhat juga karena kebingungan saya untuk pelayanan itu. Dan akhirnya
Pastor Maxon tawarkan ikut ibadah kita. Ikut ibadah kita setiap hari Minggu. Kalau enggak kebaktian di mana-mana. Sebenarnya memang kita lagi enggak kebaktian karena enggak ada ibadah kita. Jadi kita enggak ibadah. Akhirnya ya saya pas pulang beritahu ke istri kita nanti ibadah di tempat Pastor Maxon hari Minggu. Jadi ceritanya seperti itu ya. Akhirnya kami datang. Kita mau tutup bola. Di situ Pak Ya. Daud bawa gitar? Ada. Ya. Ada Pak Daud. Ya. Waktu Diminta untuk mau main itu gitu. Ya. Halo. Ya. Waktu kita cuma 3 menit, Pak. Bisa sikat waktunya aja. Kita sudah. Ya. Halo Pak Maksi. Ya. Nanti bisa tolong doakan buat setiap kita supaya tetap semangat melayani Tuhan, tidak menyerah. Ya. Buat teman-teman di pandemi seperti ini, orang yang mungkin sudah lelah melayani Tuhan karena berbagai macam kondisi yang sulit, kita tidak bisa bertatap muka secara gereja, ibadah online. Jadi supaya kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Juga kita berdoa supaya GKRI Hope semakin dalam Tuhan, makin baik dimenangkan. Dan juga Gunung Sindur juga banyak mengupload proposal. Silakan Pak Maksi, kita tutup worship from home hari ini. Langsung doa? Ya. Langsung doa? Silakan Pak Maksi. Mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Melalui pelayanan pada siang hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus buat seluruh mereka yang mendengar dan mengikuti acara ini Tuhan. Mari Engkau lawat mereka, Engkau jamah, sehingga mereka ada kekuatan baru, ada sukacita baru di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan Yesus GKRI Hope, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau lawat mereka, beri mereka penghiburan yang daripada Engkau, berikan mereka sukacita yang daripada Engkau. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, menghadapi ketakutan yang luar biasa, tetapi Engkau hadir memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan. Hindarkan seluruh umat-Mu dari Tuhan Yesus pandemi corona ini Tuhan. Biar mereka senantiasa dilindungi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, sehingga olehnya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa buat mereka yang sakit saat ini, yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Dalam nama Yesus saat ini juga mendapatkan kesembuhan. Saat ini juga Engkau lawat Tuhan, sehingga mereka dipulihkan. Dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Umat-umat-Mu yang saat ini menghadapi jalan buntu dalam pekerjaan mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, biar umat-umat-Mu semakin diberkati, dan Tuhan Yesus dengan berkat-Mu mereka boleh memuliakan dan membesarkan akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan-Mu di Gunung Sindur. Tuhan Engkau berkati, supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Maxon Tuhan, keluarganya, dan seluruh staf yang ada. Dalam nama Yesus Engkau berkati mereka. Engkau berikan mereka semangat baru di tengah-tengah melayani Engkau. Sukacita di tengah melayani Engkau. Engkau berkati dalam setiap apa yang dibutuhkan dalam pelayanan keluarga mereka. Sehingga di dalamnya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kesehatan, kekuatan Engkau karuniakan. Dan olehnya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah menyertai kami. Khusus kami berdoa buat Indonesia. Tuhan,
Engkau pulihkan Indonesia. Pandemi corona ini Tuhan supaya cepat berlalu. Dan kami kembali ada kebebasan untuk beribadah, memuliakan dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Ini yang menjadi permohonan dan permintaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Maksi atas sharingnya di acara Worship From ini. Semoga Gunung Sindur mengalami terobosan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada kuasa Tuhan yang semakin besar terjadi, dan Pak Maksi dan keluarga juga diberkati Tuhan, semua kebutuhannya terpenuhi bahkan berkelimpahan. Tetap semangat Pak Maksi. Amin. Puji Tuhan. Kami support dalam doa. Amin. Dan semoga kita semangat terus. Haleluya. Allah ya. Kita bisa ibadah bareng-bareng lagi Pak Maksi. Oke. Baik, terima kasih viewers yang sudah join pada hari ini. Kami himbau buat setiap viewers yang mungkin ada hal-hal yang butuh bantuan. Amin, puji Tuhan. Bisa DM di akun GKRI Hope. Tadi tim kami akan terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Jadi mungkin juga butuh dikunjungi atau apapun hal-hal yang pelayanan, jangan sungkan untuk menghubungi GKRI Hope karena kita akan bersuka hati melayani Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih. Tetap semangat dalam kondisi pandemi seperti ini. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu setia, ada bersama dengan kita. Tuhan juga tidak pernah menutup matanya dan telinganya untuk melihat kita, mendengar seruan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Jumat. Tetap bersemangat. Sampai jumpa di WFH kita minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih. Yes. Ya. Bye.